Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dalam sejarah Republik Indonesia, tak ada jenderal yang mengalahkan ketokohan Jenderal Sudirman, tokoh sentral pada masa perjuangan melawan penjajah. Raden Sudirman pula yang menginisiasi lahirnya Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Sudirman menjadi Panglima TNI pertama dan termuda. Penghormatan kepada pria kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916 diabadikan dalam banyak bentuk. Hampir semua jalan protokol di seluruh kota di tanah air memakai namanya. Tahun 1997, pemerintah mengukuhkannya sebagai Jenderal Besar. Kebesaran nama Sudirman terbentang semenjak kedatangan Jepang tahun 1942, proklamasi kemerdekaan, dan agresi militer Belanda. Yang paling dikenang sejarah tentu saja periode 1945 hingga wafatnya tahun 1950 di usia yang masih sangat muda. Jejak paling monumental yang melambungkan pamornya sebagai tentara ulung adalah saat memimpin sejumlah pertempuran dan berlanjut dengan perang gerilya ketika Belanda melakukan agresi untuk kembali menduduki Indonesia. Sudirman, sosok yang sangat dihormati prajurit, bukan saja karena pribadinya sederhana, ilmu dan keahlian militer yang mumpuni, juga karena karisma yang memancar. Ia dikabarkan memiliki ilmu kebatinan tinggi. Kesaksian sejumlah tentara yang pernah merasakan dan melihat langsung semakin mempertegas kalau sang jenderal memang memiliki kesaktian dan menguasai ilmu kanuragan. Apa saja peristiwa goib dan tak masuk akal yang melibatkan Jenderal Sudirman? Dan benarkah pengikut Muhammadiyah ini mempunyai jimat pelindung? Pada saat Perang Gerilya tahun 1948, Jenderal Sudirman dan pasukannya menjelajahi hutan belantara selama 7 bulan. Selama itu pula Belanda lintang pukang mencari keberadaan beliau. Prajurit yang ikut gerilya beberapa kali melihat langsung kejadian yang tak masuk akal. Pernah satu waktu, Jenderal meminta anak buah untuk berhenti karena di depan mereka akan melintas pesawat Belanda. Dan memang terjadi yang beliau katakan. Firasat dan perhitungan beliau sangat kuat. Prajurit percaya semua itu bersumber dari ilmu yang dimiliki. Yang paling bikin heboh adalah kejadian ketika Jenderal Sudirman berhasil menghalau pesawat tempur musuh hanya berbekal sebilah keris. Konon, dari keris itu memancar sinar goib yang menyilaukan mata, membuat Belanda tak mengetahui posisi gerilyawan. Puncaknya itu di sekitar Banyutowo. Itu terjadi pertempuran berkali-kali. Banyutowo itu dekat Sedayu, tempat ngepungnya Pak Dirman. Jadi Pak Dirman itu pernah dikepung di hutan Sedayu. Nah, di Banyutowo ini terjadi pertempuran antara TNI dan tentara Belanda berkali-kali. Nah, karena tidak aman, Pak Dirman itu dibawa di tempat yang agak aman, kemudian ada rumah tempat istirahat sebelum masuk hutan Sedayu. Nah, tapi apa yang terjadi? Desa-desa di situ itu digeledah sama Belanda. Kenapa? Ini Belanda sudah sangat dekat dan tahu Pak Dirman di mana. Nah, desa di situ itu rumah-rumah digeledah semua. Tapi itulah yang saya katakan, ya tentu itu kuasa Tuhan. Satu rumah itu tidak digeledah sendiri. Nah, itu juga bermasalah. Ya apa ini Pak Dirman? Aneh-aneh. Mungkin begitu. Nah, akhirnya masuk hutan, disitulah klimaks. Orang bertanya 1000 pertanyaan. Di luar kabar yang menyebut beliau memiliki ilmu kebatinan, Jenderal Sudirman sejatinya memang pemimpin dengan kemampuan lengkap. Seorang pengajar, jago mengatur taktik, juga sebagai negosiator ulung. Tidak saja ilmu perang dan taktik gerilya, dari beberapa cerita disebutkan pula kalau ilmu batin yang dipunyai Jenderal Sudirman
membuatnya memiliki kemampuan mengobati orang sakit. Cerita datang dari sebuah desa di Pacitan. Seorang penduduk menghampirinya dan meminta air mantra untuk kesembuhan istri lurah. Sang panglima besar mengambil air dari sumur kemudian meniupkan doa. Ajaib, istri lurah yang terbaring payah itu bisa bangun setelah minum. Cerita serupa juga datang dari banyak daerah yang dilalui sepanjang gerilya. Banyaknya peristiwa ajaib dan di luar nalar membuat pasukan Hakul yakin kalau sang pemimpin memang memiliki kemampuan khusus. Keistimewaan itu boleh jadi bersumber dari kedekatan beliau dengan sang pencipta. Jenderal Sudirman adalah muslim taat, selalu sembahyang dan zikir dalam keadaan bagaimanapun. Saat sumber kekuatan lagi datang dari cerita serdadu yang pernah ikut menjadi pasukan beliau, konon kabarnya, jenderal memiliki beberapa benda atau jimat yang selalu dibawa ketika berperang. Salah satunya adalah sebuah keris atau cundrik. Keris kecil itu diketahui merupakan pemberian seorang kiai di Pacitan yang sampai saat ini tak diketahui orangnya. Bukti kesaktian keris telah menjadi perbincangan. Tidak sedikit kejadian luar biasa dan nyaris mencelakakan pasukan terselamatkan oleh kekuatan magis yang terpancar dari keris kecil sang jenderal. Itu keris didapat ketika beliau gerilya ketika dari Jogja itu keris belum ada, Pak. Tapi ketika sampai di daerah mana itu kalau nggak salah di daerah Magetan atau apa, kemudian beliau ini mendapat hadiah keris itu dari salah seorang tokoh ulama di sana. Ya karena namanya juga diberi pegangan begitu ya, oleh beliau disimpan itu. Ya. Tapi sebetulnya bukan karena keris itu, bukan, tapi ketulusan itu. Ya keris itu sekarang ada di museum, Mbak. Karena kemudian keris itu kan begini, Mbak. Suatu ketika keris itu kan pernah tahu ya. Keris itu pernah kemudian diturunkan ke ayah Anda, kemudian sampai ke saya. Tapi ya memang kalau kami orang Jawa kan juga begini, Pak. Saya kan orangnya tidak open, Pak. Di situ kemudian saya taruh di satu tempat begitu, rasanya kok nggak nyaman begitu, Pak. Nggak nyaman karena memang kalau begitu kan harus cocok-cocokan begitu ya. Nah mungkin walaupun saya keturunannya tidak cocok dengan saya, mungkin loh ya. Ya saya juga punya bayangan ketika menerima keris itu untuk apa kan begitu. Untuk apa ya, mendingan akhirnya juga saya putuskan bahwa itu mendingan ditaruh di museum yang di Jogja itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerang Yogyakarta. Saat itu, Jenderal Sudirman baru keluar dari hutan karena penyakit yang diderita. Persis ketika pesawat tempur Belanda memuntahkan bom dan peluru, sang jenderal sedang terbaring lemah di kamar rumah dinas di Jalan Bantara Timur 8 setelah divonis terserang penyakit paru alias TBC. Untuk menjaga keselamatan Panglima, rumah dikawal satu kompi mobil batalion polisi militer. Suasana menjadi kacau ketika Kapten Cokro Pranolo, Komandan Kompi 1 yang menjadi pengawal pribadi, datang tergesa-gesa dan melaporkan bahwa lapangan udara Maguwo telah diserang dan dikuasai Belanda. Atas saran Bung Karno, hari itu Jenderal Sudirman harus diasingkan dan pindah ke tempat aman, sebab beliau menjadi target pertama untuk dihabisi Belanda. Sebuah kejadian ajaib terjadi. Jenderal Sudirman yang sebelumnya lemah tak berdaya, mendadak seperti mendapat tiupan energi. Seketika itu beliau mengajak para prajurit untuk menggelar zikir. Hanya apa yang dilakukan itu yang kemudian oleh para pengawal kemudian sampai kemana-mana bahwa itu menjadi jimat beliau. Maka beliau mengatakan ya ketika itu ya kalau itu dianggap jimat, maka jimatnya itu hanya yang pertama ini beliau menjalankan amanah itu sesuai dengan amanah yang diembannya. Kemudian juga ada karena kebetulan beliau Muslim, beragama Islam, beliau tidak pernah berlepas dari wudu begitu ya. Kemudian juga sholat selalu tepat waktu walaupun di dalam perjuangan itu. Sebuah taktik dibuat untuk mengelabui pasukan dan mata-mata musuh. Sebagian besar para gerilyawan pergi ke arah barat,
sedangkan Jenderal Sudirman berjalan menuju ke arah sebaliknya. Anehnya, tak seorang pun serdadu Belanda melihat kepergian beliau yang bergerak menuju ke pantai selatan dengan mobil. Kabarnya, Jenderal pernah menceritakan kejadian hebat hari itu adalah karena kekuatan dari zikir. Pak Dirman sampai berucap begini, tolong anak-anakku, tinggalkan aku. Kamu bertempur menghadapi musuh. Tinggalkan aku di sini. Mudah-mudahan Tuhan melindungi saya. Itu saja. Nah, akhirnya ya tentaranya perintah Pak Dirman begitu, ya ditinggal Pak Dirman. Hanya ditemani oleh seorang penasihat politik namanya Harsono Cokroaminoto. Nah, berdua itu di tengah hutan. Nah, sudah sangat kritis suasananya. Banyak tentara kita yang gugur. Akhirnya kesannya begini, seolah-olah sudah ada pasukan yang masuk menerobos di dekat persembunyian atau di tempat Pak Dirman berada. Nah, di suasana kritis itulah kemudian Pak Dirman berdoa. Yang paling heroik tentu saja sederet kejadian tampak mata yang dipersaksikan para prajurit. Entah sudah berapa kali sang jenderal gagal ditangkap Belanda padahal melintas di depan mereka. Saat bergerilya di hutan, musuh juga acap terkecoh dengan strategi perang yang diterapkan. Satu kali jenderal bergerak dengan cepat seperti angin. Lain keadaan lolos dari berondongan peluru pesawat berbekal keris kecil. Tak terhitung seringnya lolos dari maut saat rumah sudah dikepung musuh dan bahkan berhadapan secara langsung. Menjadi misteri dalam waktu yang lama, pada akhirnya terkuak juga 3 jimat pelindung diri yang beliau miliki. Inilah azimat yang selalu menyelamatkan jenderal dari incaran musuh. 3 jimat itu adalah selalu menjaga wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Kemenangan beliau itu kan begini Mbak, saya jadi masih ingat sekali. Ya, ketika beliau mau turun ke kota Jogja 10 Juli 1949 ketika itu, ya, dari sebelumnya para pengawal Pak Cokro ya almarhum ketika itu menyatakan bahwa Bapak sebentar lagi menjadi pahlawan. Maka beliau mengatakan tidak, pahlawannya bukan saya, pahlawannya rakyat ini yang mendukung perjuangan kita ini, atau di desa-desa, di gunung, di pantai-pantai. Saya kira ini Mbak, saya kira jimat beliau, kalau saya pribadi ya, jimat beliau itu kata ketulusan beliau berjuang ini untuk rakyat ini, kemudian didukung oleh seluruh rakyat ini juga dengan ketulusannya. Jenderal Sudirman adalah sosok yang memiliki keyakinan yang kuat serta pendirian yang kokoh. Itu yang dalam bahasa Arab disebut azimah. Sebuah prinsip. Kita sering menyebutnya jimat. Jimat bukan kepercayaan terhadap kekuatan benda, bukan juga kepercayaan terhadap ego pribadi, tetapi keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka jimat sering diistilahkan siji sing dirumat, satu yang dirawat. Itu tadi keyakinan tauhid, karena Jenderal Sudirman memiliki jimat yang kokoh, keyakinan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meski tak mempan bedil dan peluru, jenderal besar itu tetaplah manusia. Semua keistimewaan datangnya dari Allah. Sang pencipta pula yang mengambilnya. Dharma bakti beliau kepada negara berakhir tanggal 29 Januari 1950. Panglima besar wafat dalam usia 34 tahun, meninggalkan warisan tak ternilai bagi nusa dan bangsa. Tentang mencintai negara lebih tinggi dari mencintai yang lain, bahwa mencintai negara adalah sebagian dari iman. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76.